Alhamdulillahirabbil alamin. Dari semua rahmat dan karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam buat ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat ruh beliau, dan kita tercatat salah seorang hambanya, umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, angku kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa khatib pada hari ini, mari sama-sama kita berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwalah kita bisa selamat menjalani kehidupan dunia ini, kehidupan alam barzakh dan kehidupan alam ukhrawi nanti. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas pernah meriwayatkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi terkait keutamaan surah Al-Zalzalah. Kata beliau, "Idza zulzilat tu'adilu nisful Qur'an. Wa qul huwallahu ahad tu'adilu thuluth minal Qur'an. Wa qul ya ayyuhal kafirun tu'adilu rubu' minal Qur'an." Siapa yang membaca surah Al-Zalzalah, seumpama orang tersebut sesungguhnya telah membaca separuh daripada Al-Quran. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sesungguhnya orang itu seumpama telah membaca sepertiga daripada Al-Quran. Wa qul ya ayyuhal kafirun tu'adilun nusfur rubu', dan siapa yang membaca surah Al-Kafirun, seumpama dia telah membaca seperempat daripada Al-Quran. Ahli tafsir menjelaskan, bapak-bapak, angkuku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa Nabi menyampaikan ini? Artinya apa yang dikandung dalam surah Al-Zalzalah sesungguhnya sudah ada dari separuh isi Al-Quran, baik itu ajaran, baik itu tafsiran, baik itu makna, baik itu kandungan yang terkandung daripada Al-Quran, seumpama tersimpul kepada surah Al-Zalzalah. Bapak-bapak, angku kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncang oleh Allah dengan goncangan yang sangat dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, maka bumi itu akan mengeluarkan apa-apa yang ada dalam perutnya, dalam kandungannya, baik itu api, gas, belerang, racun dan segala macam yang ada dalam perut bumi. Ketika kita mengetahui bahwa bumi itu terdiri dari 7 lapis dan langit itu pun terdiri dari 7 lapis, tidak terbayang bagi kita larva panas yang akan keluar dari perut bumi ini nanti ketika bumi itu diguncang oleh Allah. Manusia laksana kapas yang berterbangan, gunung-gunung seperti anai-anai yang berhamburan, tercabut gunung ini dari akarnya, dan bayangkan bubur api yang akan bercampur dengan adukan bumi yang dahsyat itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha, ketika itu manusia berkata, apa ini yang terjadi? Apa sesungguhnya yang telah terjadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, seolah-olah bumi itu dengan kejadiannya yang dahsyat itu, dengan keadaannya yang porak-poranda itu, menggambarkan, menceritakan, mengkhabarkan kepada bumi tentang kondisi ini sesungguhnya telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi anna rabbaka awhalaha. Seolah-olah bumi berkata kepada kita ketika itu, hai manusia, kenapa engkau tercengang? Kenapa engkau terkejut? Bukankah Allah telah mewahyukan ini kepada engkau dulu kala?
Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liwra a'malahum. Maka ketika itu manusia akan menyampaikan apa-apa yang terkandung dalam dadanya, dalam hatinya terhadap apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melakukan satu butir biji kebajikan walau seberat dzarrah, maka itu akan dihitung oleh Allah. Dan siapapun yang melakukan sebuah kejahatan walaupun seberat darah, dan itu dihitung oleh Allah. Para ahli tafsir mengatakan, maka darah itu dimaknai makhluk Allah paling kecil, ciptaan Allah yang paling kecil yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Ahli ilmu mendefinisikan bahwa ciptaan Allah yang paling kecil, hasil karya nyata manusia itu diumpamakan seperti bom. Di dalamnya ada atom, di dalamnya ada neutron, di dalamnya ada proton. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Makanya ayat ini dikatakan oleh Nabi, andai kata manusia memahami ayat ini, surah Zalzalah ini, maka sesungguhnya dia sudah paham separuh daripada Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, asbab turun ayat ini ketika Nabi bersama para sahabat, di sana ada Abu Bakar, di sana ada Abu Sa'id Al-Khudri, di sana ada beberapa sahabat yang lain. Ketika dibacakan oleh Nabi ayat ini, Abu Bakar menangis, tertunduk kepalanya, tidak sanggup dia mengangkat kepalanya, air matanya bercucuran, terseduh-seduh dia. Lalu Nabi pegang pundaknya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau menangis? Maka Abu Bakar mengangkat kepalanya, ya Rasulullah, saya takut dengan ayat ini terhadap diriku hari ini ya Rasul. Saya takut dengan ayat ini. Yang aku takutkan adalah diriku hari ini akan ditimbang oleh Allah seberat biji zarrah kebajikan ataupun kejahatan yang aku lakukan. Akan dihancurkan bumi ini ya Rasulullah. Saya tidak terbayang ya Rasulullah apa yang terjadi dengan diri ini. Sungguh saya banyak dosa ya Rasulullah. Dan para sahabat pun tercengang. Maka disampaikan oleh Nabi kepada oleh Nabi kepada Abu Bakar dan para sahabat. Wahai Abu Bakar dan para sahabat, "Lau annakum tukhti'una wa tudnibuna fayaghfirullahu lakum la khalaqallahu ummatan yukhti'una wa yudnibuna." Wahai Abu Bakar dan para sahabat, sesungguhnya kita manusia ini diciptakan oleh Allah. Ada yang melakukan kebajikan dan ada yang melakukan kejahatan. Jikalau manusia tidak melakukan kejahatan dan dosa, faghfirullah, maka sesungguhnya Allah mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa manusia itu. Fayaghfirullahu lahum, maka Allah akan mengampuni siapa yang dikehendakinya. Ayat ini bertemu pula pada surah Ad-Dahri. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaja nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia itu kata Allah dari air yang bercampur, turunan daripada orang tuanya, ayah dan ibunya. Nabtalihi, kedua, karena aku akan menguji manusia itu kata Allah. Apa hereditas yang turun dari ayahnya, sikap yang turun dari ayahnya? Apa yang mengalir sikap yang turun dari ibunya? Nabtalihi, lahirlah sebuah sikap baru dari manusia itu. Nabtalihi, aku akan menguji manusia baru itu. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebuah kajian pernah mengatakan, ada apa dengan diri kita hari ini? Berarti ada turunan yang kita ikuti dari 7 tingkatan sebelum kita, 7 generasi sebelum kita, dari orang tua kita, dari jalur ayah, kakek dan kakek. Apa yang terjadi pada diri kita? Sesungguhnya juga turunan daripada warisan, turunan daripada ibu kita, nenek dan nenek. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ditarik sebuah benang merah. Kita nanti mau melahirkan generasi seperti apa? Kita akan menciptakan anak yang saleh, anak yang durhaka,
anak yang durjana, atau anak yang mampu berbakti kepada nusa dan bangsa, orang tua dan agama, maka hari ini kita perbaiki diri kita, karena dia akan turun kepada generasi kita. Maka generasi hari ini ditentukan oleh generasi di atas kita, orang tua kita dan kakek-kakek kita. Maka generasi yang di bawah kita, kitalah yang menentukan hari ini mau jadi apa mereka. Kita tidak tahu. Bahwa generasi di bawah kita akan menjadi ulama besar, kita tidak tahu. Bahwa generasi di bawah kita akan menjadi manusia durjana, kita pun tidak tahu. Maka jalurnya adalah dekatkan, takarrubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebuah keluarga kisah nyata diceritakan. Ketika dia menemukan generasinya, turunannya anak-anak yang mungkar, anak-anak yang durhaka, anak-anak yang durjana, maka solusi yang dia jalankan adalah ketika dia mendekatkan dirinya kepada Allah, dia kunjungi masjid Allah, dia temui musala-musala tempat ibadah, dia laksanakan kewajibannya berjamaah secara tidak berhenti-henti, lalu dia bermunajat kepada Allah. Otomatis secara perlahan Allah berhidayah. Berkat dekatnya ayahnya kepada Allah, maka Allah limpahkan keberkahan itu kepada generasinya, dan generasinya menjadi anak-anak yang saleh. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pendidikan yang tinggi belum tentu menjadi jaminan seseorang menjadi anak yang saleh. Pendidikan yang rendah tidak mesti juga mendefinisikan akan lahir generasi yang tidak saleh. Maka sesungguhnya pendekatan diri kepada Allah mengantarkan kita menciptakan generasi yang saleh dan salehah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sa'id Al-Khudri berkata ketika itu, ya Rasulullah, apakah semua amal saya akan dihitung oleh Allah? Baik amal jahat, amal buruk, besar dan kecilnya ya Rasulullah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nabi katakan, ya Abu Sa'id Al-Khudri, perbuatan baikmu sebesar apapun kecilnya itu dihitung oleh Allah. Perbuatan jahatmu sebesar dan sekecil apapun yang engkau lakukan, itu pun tidak luput dari hitung-hitungan Allah nanti di akhirat. Maka Abu Sa'id Al-Khudri ketika itu pun menyesali kepada dirinya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Apa yang terjadi pada diri engkau Abu Sa'id Al-Khudri? Sesungguhnya diriku ini banyak dosa ya Rasulullah. Dosa kecil saya lakukan, dosa besar pun pernah saya lakukan. Maka dia menangis. Lalu Nabi katakan kepada Sa'id Al-Khudri, Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Apa kata Nabi? Abshir ya Abi Sa'id Al-Khudri, tenangkan hatimu wahai Abu Sa'id Al-Khudri. Fa innal hasanati bi asyratin amthaliha, yakni ila 700. Di'fun yudha'ifu Allahu liman yasha. Wahai Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya satu kebajikan itu diumpamakan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah, dibayar, dibalasi oleh Allah bi asyratin amthaliha, dengan 10 kebajikan. Satu kebaikan yang engkau lakukan diumpamakan oleh Allah, dibalasi oleh Allah seolah-olah engkau telah melakukan 10 kebajikan yang sama. Yakni bisa bi'imi'ah, yakni kata Rasulullah, meningkat kebajikan itu menjadi 700 kali lipat kebajikan. Yudha'ifu liman yasha, di'afun wa yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan oleh Allah, berlipat-lipat ganda kebajikan itu menjadi 700 kebajikan. Wasayyi'atu bimithliha, dan kejahatan itu pun akan ditimbang sesuai apa yang dia lakukan semisal dengan kejahatan itu. Au ya'fullah wa la yanjua ahadun minkum bi'amalihi, kecuali kejahatan yang engkau lakukan itu wahai Abu Sa'id Al-Khudri adalah kejahatan ayyafu Allah, yang diampuni oleh Allah, yang dimaafkan oleh Allah. Wala yanjua minhu, dan tidak satu pun manusia luput amalnya dari penghitungan Allah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah,
Artinya, satu kebajikan yang kita lakukan jangan dianggap remeh, jangan dianggap sia-sia, jangan diabaikan ketika sebuah peluang kebajikan ada di depan mata, maka laksanakan kebajikan itu. Ketika duri terbentang di tengah jalan, itu sebuah kebajikan untuk melakukan, menghindarkan, mengangkatkan duri itu. Jangan abaikan, jangan biarkan duri itu terbelintang di tengah jalan, karena akan menyandung, karena akan memberikan mudarat terhadap orang lain. Peluang kebajikan ada di hadapan mata. Angkat duri itu dari tengah jalan ke pinggir jalan. Ketika seseorang membutuhkan mengangkat tangannya meminta sedekah kepada kita, jangan tolak. Sesungguhnya itu adalah peluang kebajikan yang dibentangkan oleh Allah kepada kita. Satu kebajikan dibayar dengan 10 kebajikan yang sama, dan dilipat gandakan menjadi 700 kebajikan dari kebajikan yang satu kita kerjakan itu. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi menasihati kepada Abu Bakar, Sa'id al-Khudri dan para sahabat. Apa kata Nabi? Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikna. Wahai para sahabat-sahabatku yang aku sayangi, tinggalkan oleh kalian sebuah dosa kecil. Karena sesungguhnya dosa kecil itu ketika dia menumpuk dan menumpuk, sesungguhnya dia akan membesar. Laksana segerombolan para musafir yang berjalan di tengah padang yang tandus dan terik. Ketika mereka berhenti pada satu titik pemberhentian, mereka dirikan tenda dan sebagiannya ingin menyalakan api untuk mengerebus air dan makanan. Sebagiannya lagi mencari bertebaran di muka bumi, mencari ranting-ranting kecil yang diterbangkan oleh angin. Lalu mereka mendapatkan ranting-ranting kecil itu dan mereka membawa ke tempat perapian tadi. Satu ranting kecil dikumpul dengan sejumlah orang yang banyak, maka dia bisa menyalakan api yang sangat besar. Bayangkan satu kejahatan yang kita lakukan, kecil memang dalam pandangan mata, bertumpuk dan bertumpuk, bertumpuk dan bertumpuk, bertambah dan bertambah. Maka sesungguhnya dosa kecil itulah yang akan membakar kita nanti di akhirat. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa contoh dosa kecil yang sering dilakukan manusia tanpa pandang bulu adalah gampangnya manusia itu berbohong dengan kata-katanya. Mereka tidak menganggap bahwa ini adalah sebuah dosa, tetapi mereka mengakui bahwa ini sebuah kesalahan, tetapi mereka menikmati kesalahan itu berlanjut dan berlanjut dilaksanakan. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak benar dari apa yang sesungguhnya akan dikatakan. Mereka katakan hitam itu adalah putih, dan mereka katakan putih itu adalah hitam. Sungguh perbuatan berbohong ini sebuah perbuatan kecil memang, tetapi menjadi prasyarat ketika seorang Quraisy datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ajarkan aku Islam, beri aku persyaratannya ya Rasulullah, karena sesungguhnya diriku ini adalah penjudi besar. Sesungguhnya aku adalah pemabuk besar. Sesungguhnya aku adalah para durjana dan bermaksiat besar. Ajari aku Islam ya Rasulullah, dan ajari aku syarat bagaimana aku menjalankan Islam itu. Baik, kata Nabi, engkau bersahadah dengan Allah dan bersahadah denganku. Aku bimbing engkau bersahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya engkau telah masuk Islam. Si laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, saya melakukan dosa besar banyak. Saya belum bisa melepaskan tua. Saya belum bisa melepaskan perbuatan maksiat. Saya belum bisa meninggalkan judi, kuah, kiu-kiu dan segala macam. Nabi tersenyum. Pegang kata-kataku, wahai Quraisy, jangan berbohong kepada. Itu saja ya Rasulullah. Benar, itu saja syaratnya masuk Islam. Lalu bagaimana dengan salat, ibadah dan lainnya? Nabi tersenyum. Lakukan, jangan berbohong kepada. Apa terjadi kaum muslimin? Ketika zuhur masuk, ketika azan asar tiba, dia berkata kepada dirinya, andai aku ditanya oleh Rasul apakah aku salat apa tidak, maka saya tidak boleh berbohong. Karena imannya masih mentah, imannya belum kuat, dia tidak melakukan ibadah. Ketika dia berhadapan dengan tua, ketika dia berhadapan dengan maksiat, ketika dia berhadapan dengan judi, dia bermain perempuan, lalu dia ingat kata Rasulullah, jangan berbohong kepadaku. Andai kata Nabi nanti bertanya kepadaku, wahai sahabat, apakah engkau bermaksiat? Apakah engkau berjudi? Apakah engkau melakukan perbuatan dosa-dosa yang lain? Aku tidak bisa jawab. Terkungkung dia,
Terbelenggu dia dengan sebuah ikatan, jangan berbohong kepadaku. Akhirnya dia menyadari, berbohong saja telah menjadikan saya menjadi orang yang saleh. Keluar dari kekufuran, keluar dari manusia durjana, keluar dari manusia durhaka. Hanya satu perbuatan, jujur kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah Jumat, berikhtiar kita untuk selalu menjadikan sebuah amal ibadah itu menjadi sebuah amal yang baik. Jumat kita hari ini, masing-masing kita melaksanakan salat Jumat, berzikir, bertahlil, namun kualitas di antara kita sangatlah berbeda-beda. Ada yang mendapatkan 10 derajat, ada yang mendapatkan 700 kali lipat, ada yang mendapatkan lebih dari kualitas ibadah kita hari ini. Maka tunaikan ibadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan perbuatan dosa dan amalan-amalan dosa kecil, karena sesungguhnya amalan dosa kecil itu akan menumpuk dan menjadi besar nantinya, dan itulah yang akan membakar kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.